wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hukum termodinamika. Ada hukum termodinamika yang ke-0, kemudian hukum termodinamika yang pertama, dan hukum termodinamika yang kedua. Hukum termodinamika ke-0 itu membahas tentang kesetimbangan termal. Kemudian yang kedua itu membahas tentang hukum kekekalan energi. Yang ketiga tentang perubahan energi. Nah, kita akan lebih banyak membahas nanti tentang hukum termodinamika yang pertama, yaitu tentang hukum kekekalan energi. Oke, hukum termodinamika yang pertama yaitu tentang hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan seperti yang pernah kita pelajari waktu di SLTP. Nah, di sini ada perubahan energi, yaitu energi dalam delta U, perubahan energi dalam, dan H itu adalah kalor, sementara W itu adalah usaha. Nah, nanti kita akan membahas nanti satu persatu di antara ketiga ini, apa itu energi dalam, apa itu usaha, dan apa itu kalor. Baik, kita akan membahas dari pertama, yaitu tentang usaha dalam termodinamika yang pertama. Nah, usaha dalam termodinamika pertama tadi ada nanti dalam proses isobarik, isotermis, isokorik, adiabatik. Nah, ini kita pelajari di teori kinetik gas sebenarnya. Karena kalau kita berbicara tentang termodinamika, kita harus belajar dulu tentang teori kinetik gas. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu di antara keempat ini tentang usaha. Usaha secara isobarik, isotermis, isokorik maupun adiabatik. Baik, sekarang akan saya jelaskan tentang usaha isobarik. Baik, usaha dalam proses isobarik artinya pada tekanan tetap, jadi tekanan tidak berubah, sehingga W sama dengan P kali delta V, di mana P itu adalah tekanan, delta V itu adalah perubahan volume, atau bisa dituliskan P dikalikan V2 min V1. Kalau dalam grafik hubungan antara P sama V, hubungan antara tekanan dan volume, di mana tekanan itu dalam Pascal atau Newton per meter persegi, maka V-nya harus dalam bentuk meter kubik. Jika di sini dalam bentuk atmosfer (ATM), maka di sini harus dalam bentuk liter. Sehingga kalau ini ATM, ini liter, maka W nanti satuannya adalah liter ATM. Tapi kalau di sini satuannya Pascal atau Newton per meter persegi, sementara di sini satunya sudah meter kubik, maka usaha satuannya nanti dalam bentuk joule. Nah, ini biasa yang kita pakai di dalam fisika. Di dalam fisika kita sering menggunakan satuan joule, tidak menggunakan liter ATM. Sehingga kalau kita menghitung berapa besarnya usaha yang dilakukan oleh suatu sistem, maka apabila ada grafik hubungan P sama V, PdV, maka kita cukup menghitung luas daerah yang diarsir ini. Nah, ini adalah usaha yang dilakukan secara isobarik, di mana di sini volumenya berubah. Kalau mau volume berubah dari kecil ke besar, maka di sini V2 min V1 bernilai positif. Jadi W akan bernilai positif. Nah, jika usaha bernilai positif, yang artinya V2 lebih besar daripada V1, kalau dari grafik ini arahnya ke kanan, maka ini sistem melakukan kerja. Jadi sistem melakukan kerja. Tetapi sebaliknya, jika V2 lebih kecil dari V1, maka panahnya ke kiri, maka volumenya mengecil, artinya lingkungan melakukan kerja terhadap sistem. Nah, kita ingat rumus dalam teori kinetik gas bahwa P kali V sama dengan N kali R kali T. P tekanan, V volume, N itu adalah mol, R itu adalah tetapan Ribert, T itu adalah temperatur dalam suhu mutlak atau Kelvin.
Maka karena P konstan, kita pindah rumusnya sehingga NR per P sama dengan V per T. Ini konstan yang sebelah kanan. Sehingga apabila nanti perubahan volumenya tidak diketahui, yang diketahui perubahan suhunya, maka bisa dihitung menggunakan rumus yang seperti ini. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi kalau misalkan tekanannya usahanya tetap, volumenya berkurang, maka suhunya juga akan berkurang. Tapi kalau suhunya bertambah, maka volumenya bertambah. Jadi kalau volumenya akan bertambah jika suhunya bertambah. Ini bisa dilihat dari misalkan balon yang ditiup itu kalau misalkan memuai, maka suhunya naik, atau dijemur suhunya akan naik, tekanannya akan tetap. Secara isotermis, usaha bisa dituliskan W sama dengan integral dari P dV. Ingat, P adalah nRT per V. Maka kalau kita gantikan ke sini, P-nya kita ganti nRT per V. V itu yang didiferensialkan, sehingga nRT itu merupakan konstan karena tetap suhunya tetap, R tetap, N tetap. Maka kita tuliskan menjadi nRT integral dari dV per V, atau integral dari dV per V itu adalah ln, sehingga nRT ln V2 min ln V1, atau bisa dituliskan W sama dengan nRT ln V2 per V1. Nah, apabila perubahan V1 V2 tidak diketahui, yang berubah tekanannya, sementara di rumus yang di atas tadi tidak mencantumkan P2 P1 sehingga V1 V2, maka bisa dicari dari rumus yang ini. PV sama dengan nRT. Ini konstan, sehingga P1 V1 sama dengan P2 V2, atau bisa dicari dari rumus yang ini untuk mendapatkan V2 atau V1 untuk selanjutnya menghitung usaha. Sedangkan usaha secara isokorik artinya volumenya tetap. Volume tetap itu V2 sama dengan V1. Maka W sama dengan P kali delta V. W sama dengan P kali V2 min V1. Karena V2 sama dengan V1, maka ini hasilnya 0. Sehingga P kali 0 hasilnya W sama dengan 0. Sehingga secara isokorik P per T sama dengan NR per V, sehingga NR V itu adalah konstan atau tetap. Maka P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Sementara usaha dalam sistem adiabatik itu tidak ada kalor yang keluar maupun kalor yang masuk, sehingga P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Dengan gamma adalah disebut dengan konstanta Laplace. Konstanta Laplace itu sama dengan perbandingan antara kapasitas panas pada tekanan tetap dibanding dengan kapasitas panas pada volume tetap, atau konstanta Laplace itu lebih dari 1. Apa itu kapasitas panas? Itu dipelajari pada suhu, kalor, dan perpindahannya. Atau T1 V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 V2 pangkat gamma min 1. Ingat, T harus dalam suhu mutlak atau dalam Kelvin. Sementara usaha dalam suatu siklus termodinamika, apabila siklus dari A ke B ini mengalami secara isotermis, B ke C secara isobarik atau tekanan tetap, dan C ke A mengalami proses secara isokorik atau volume tetap, maka usaha dalam suatu siklus ini adalah usaha dari A ke B dikurangi usaha dari B ke C dikurangi lagi C ke A. Nah, C ke A ini tidak ada usahanya karena secara isokorik B-nya 0. Sehingga secara gampang, secara mudah, kalau mencari usaha dalam suatu siklus itu adalah cukup mencari luas daerah segitiga dari A, B, C. Jadi luas segitiga A, B, C ini adalah usaha dalam satu siklus.
Dalam hukum termodinamika kedua, kita akan membahas suatu mesin pemanas atau mesin pendingin ya. Jadi kalau kalor itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah secara otomatis, tapi kalau dari suhu rendah ke suhu tinggi harus perlu mesin atau namanya mesin pemanas. Nah, Q1 itu adalah kalor yang masuk, Q2 adalah kalor yang keluar. Sementara W adalah usaha dalam suatu mesin itu, mesin pemanas. Maka W itu sama dengan Q1 min Q2. Sementara efisiensi mesin itu adalah W per Q1 atau usaha atau kerja dibagi dengan panas yang masuk. Sehingga efisiensi sama dengan W per Q1 atau Q1 min Q2 per Q1 dijadikan kemudian dari segini Q1 per Q1 min Q2 per Q1 atau 1 min Q2 per Q1. Nah, Q2 per Q1 itu akan sebanding dengan T2 per T1. Ingat, Q sama dengan M kali C kali delta T. Maka kalau efisiensi sama dengan 1 min Q2 per Q1 bisa juga dituliskan dengan cara efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1. Ya, demikianlah penjelasan singkat tentang hukum termodinamika. Selengkapnya silahkan pelajari sendiri di buku-buku atau dimanapun sumber belajar yang bisa kamu cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.